Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu yang mengetes pacar dari anaknya yang CEO kaya raya, dengan cara menyamar menjadi orang biasa. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati Bu Rani yang tak biasa. Di meja makan kecil rumah sederhana mereka, ia sedang menata piring sambil melirik jam dinding. Arga, putra sematawayangnya, menelepon pagi tadi dan bilang akan membawa seseorang yang istimewa pulang. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena nalurinya sebagai ibu dan pemimpin merasa harus siap. Ia bukan hanya ibu biasa. Ia adalah seorang CEO sukses yang memilih hidup sederhana demi menjaga Arga dari dunia bisnis yang keras dan penuh topeng. Ketika suara pintu diketuk, Bu Rani segera menyambut. Arga masuk dengan wajah sumringah, diikuti seorang gadis muda berambut hitam legam dan mata teduh. "Bu, ini Nadia," katanya bangga. Nadia tersenyum sopan dan langsung mengulurkan tangan. "Selamat sore, Tante. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang." Bu Rani membalas senyum itu, namun sorot matanya tetap tajam, penuh analisis diam-diam. Sejenak, waktu seolah melambat. Di balik senyum manis Nadia, adakah ketulusan? Ataukah ini hanya wajah ramah yang sering ia lihat dari rekan bisnis licik? Selama makan malam, Nadia tampak luwes. Ia membantu menyajikan makanan, menanyakan kabar, bahkan memuji masakan Bu Rani dengan tulus. Tapi justru disitulah Bu Rani semakin curiga. Terlalu sempurna, terlalu sopan. Dunia telah mengajarkannya bahwa semakin halus seseorang bicara, semakin besar kemungkinan mereka menyimpan sesuatu. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis, namun hatinya sudah memasang pagar. Ia tak akan menyerahkan Arga, hartanya yang paling berharga, kepada orang yang belum ia uji. Arga tampak bahagia, bahkan terlalu bahagia. Matanya selalu memandangi Nadia seolah dunia hanya milik mereka berdua. Bu Rani menunduk, berusaha menyembunyikan kekhawatiran di balik serbet yang ia lipat perlahan. Ia tahu cinta pertama seringkali membutakan, dan sebagai ibu, ia punya kewajiban untuk memastikan bahwa putranya tak terjebak dalam hubungan yang hanya menyenangkan di permukaan. Setelah Nadia pulang malam itu, Bu Rani duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, suara detik jam terdengar seperti lonceng tanda dimulainya misi rahasia. "Kamu baik, Nadia," gumamnya pelan. "Tapi apakah kamu cukup baik untuk anakku?" Tatapannya mengeras. Dalam dunia bisnis, ia tak pernah percaya begitu saja. Maka sebagai ibu, ia pun takkan berbeda. Cinta tak cukup hanya dengan senyum dan sopan santun. Ia harus tahu siapa Nadia sebenarnya, hatinya, niatnya, dan ketulusan cintanya kepada Arga. Malam itu, Bu Rani mengambil buku catatannya, hal yang biasa ia lakukan saat menyusun strategi korporat. Tapi kali ini, catatan itu bukan tentang merger atau akuisisi. Di halaman pertama, ia menulis, "Ujian pertama, ketulusan." Ia tersenyum tipis, namun matanya penuh tekad. Ini bukan sekadar perkenalan. Ini awal dari pengujian cinta yang akan menentukan masa depan anaknya. Dan ia, sang ibu sekaligus CEO, akan menjadi ujian paling sulit yang pernah Nadia hadapi. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Bu Rani. Setiap senyuman Nadia, setiap tawa Arga, seperti teka-teki yang harus ia pecahkan. Diam-diam, Bu Rani mulai menyusun rencana. Bukan rencana jahat, melainkan ujian yang halus, seolah hanya sebuah kebetulan, padahal semuanya telah ia atur dengan cermat. Ia ingin tahu, apakah Nadia benar-benar mencintai Arga, atau hanya sedang jatuh cinta pada kenyamanan yang belum ia sadari akan datang. Kesempatan pertama datang ketika Bu Rani berpura-pura kewalahan membersihkan halaman belakang yang penuh daun gugur. Ia sengaja menunggu Arga keluar membeli barang, lalu mengirim pesan pada Nadia, "Tante butuh bantuan sedikit, boleh?" Tak sampai 10 menit, Nadia datang dengan pakaian santai dan senyum tulus. Ia membantu membersihkan tanpa banyak bicara, berkeringat, bahkan tangannya lecet terkena duri semak. Tapi tidak sekalipun ia mengeluh.
Bu Rani mengamatinya dari balik kaca dapur, dan untuk sesaat, pertahanannya nyaris runtuh. Namun seorang ibu tidak boleh lengah hanya karena satu tindakan manis. Ujian kedua pun disiapkan. Kali ini, Bu Rani pura-pura jatuh sakit ringan. Ia menolak pergi ke dokter dan membiarkan Arga tetap kuliah seperti biasa. Nadia, tanpa disuruh, datang membawa bubur hangat dan memijat lembut pundak Bu Rani. "Tante, istirahat saja, saya di sini kok," ucapnya lembut. Malam itu, Bu Rani berpura-pura tertidur di sofa. Saat matanya sedikit terbuka, ia melihat Nadia menyelimuti kakinya dengan hati-hati, lalu duduk diam sambil membaca buku pelajaran. Ia tidak bermain ponsel, tidak mengeluh, hanya menunggu dalam diam. Hari berganti, dan Bu Rani mulai merasakan keraguan dalam dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan, untuk apa semua ini? Tapi hatinya masih dikuasai satu kekhawatiran besar, jika suatu saat Arga tahu siapa dirinya sebenarnya, apakah Nadia tetap akan bertahan? Apakah gadis itu akan tetap mencintai Arga, atau justru berubah saat mengetahui bahwa di balik rumah sederhana itu tersimpan kekayaan dan kekuasaan besar? Ia tidak bisa mengambil risiko. Ia harus menggali lebih dalam, lebih jauh dari sekadar sikap manis dan keramahan. Malam itu, Bu Rani menatap langit-langit kamarnya. Di tangannya masih tergenggam catatan kecil bertuliskan, "Ujian kedua, kepedulian." Lalu ia menulis satu baris baru di bawahnya, dengan tangan gemetar tapi mata tajam, "Ujian terakhir, ketulusan di tengah godaan." Ujian yang akan mengungkap siapa Nadia sebenarnya, dan bukan lagi lewat pekerjaan rumah atau pura-pura sakit. Kali ini, ia akan membawa Nadia lebih dekat pada dunia aslinya, dunia bisnis yang kejam, penuh jebakan, dan penuh ilusi. Sebab cinta sejati, pikirnya, bukan hanya tentang hadir di saat susah, tapi tetap bertahan ketika segala kemewahan datang menggoda. Bu Rani mempersiapkan ujian terakhirnya dengan hati-hati, layaknya ia menyusun strategi merger bernilai miliaran rupiah. Kali ini, Nadia akan dihadapkan pada sesuatu yang tak mudah diabaikan, ambisi dan kemewahan. Ia mengatur pertemuan dengan seorang kolega kepercayaannya, Pak Dimas, Direktur SDM di Ranikop. Tugasnya sederhana tapi penting, mendekati Nadia dengan tawaran pekerjaan yang luar biasa, gaji tinggi, posisi mentereng, dan peluang naik jabatan cepat. Satu-satunya syarat, fokus pada karir, dan tinggalkan semua pengalih perhatian, termasuk hubungan dengan Arga. Pak Dimas mengundang Nadia ke sebuah kafe elit, berpura-pura sebagai perwakilan dari sebuah startup teknologi yang sedang mencari kandidat muda berbakat. Nadia awalnya ragu, tapi karena Bu Rani menyarankan agar ia coba saja dengar dulu, akhirnya ia datang. Dalam pertemuan itu, Pak Dimas memuji latar belakang Nadia yang mandiri, lalu dengan suara meyakinkan berkata, "Kami ingin kamu bergabung. Tapi pekerjaan ini menuntut dedikasi penuh. Perjalanan keluar kota, jam kerja panjang, dan kamu harus benar-benar fokus. Kamu siap mengorbankan hal-hal personal demi karir." Nadia terdiam cukup lama, tatapannya kosong, cangkir kopinya tak disentuh. Di dalam kepalanya, kenangan tentang Arga berputar, senyum cerobohnya, cara ia selalu menyemangati saat Nadia lelah bekerja, dan tatapan mata yang seolah berkata, "Aku percaya kamu." Lalu ia menatap Pak Dimas, senyumnya tenang, tapi nadanya tegas. "Saya ingin sukses, Pak. Tapi bukan dengan menjual masa depan saya dan orang yang saya cintai. Kalau itu harga yang harus saya bayar, saya lebih memilih jalan saya sendiri." Pak Dimas tersenyum simpul, lalu hanya mengangguk. "Baik, Nadia, jawabanmu sudah cukup." Di balik senyuman itu, ia mencatat dalam hati bahwa Nadia lulus dari ujian ketiga. Di sisi lain kota, Bu Rani menerima pesan singkat dari Pak Dimas, "Anaknya hebat. Kamu boleh tenang." Tapi anehnya, alih-alih lega, hati Bu Rani justru sesak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa bersalah. Ia telah menyeret gadis itu ke dalam permainan yang kejam, hanya demi menenangkan ketakutannya sendiri sebagai seorang ibu. Malamnya,
Bu Rani duduk di kamar sambil memandangi foto mendiang suaminya yang terpajang di meja. "Kamu tahu, aku hanya ingin yang terbaik untuk anak kita," bisiknya lirih. "Tapi ternyata, mungkin Nadia justru lebih kuat dari yang aku bayangkan." Ia menyeka air matanya dan menutup buku catatan ujian yang selama ini ia tulis. Ujian telah selesai. Yang tersisa hanyalah satu hal, keberanian untuk mengakui siapa dirinya sebenarnya, dan berharap Nadia tetap melihatnya bukan sebagai CEO kaya raya, tapi sebagai ibu dari lelaki yang ia cintai. Sore itu, langit tampak bersih untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Angin berhembus lembut melewati tirai jendela ruang tamu Bu Rani. Ia duduk di kursi rotan kesayangannya, mengenakan setelan blazer hitam yang anggun, lengkap dengan bros perak yang biasa ia kenakan saat memimpin rapat besar. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari di mana topengnya sebagai ibu rumah tangga akan ia lepaskan, dan jati dirinya sebagai CEO akan ia buka di hadapan dua orang yang berarti baginya, Arga dan Nadia. Ketika Arga dan Nadia tiba, mereka disambut oleh suasana yang berbeda. Rumah yang biasanya hangat dan sederhana kini tampak begitu formal. Di meja tamu terhidang teh dalam cangkir porselen mahal, dan Bu Rani berdiri dengan postur tegak, matanya tajam namun lembut. Arga kebingungan, sementara Nadia terlihat gugup. "Silakan duduk," ucap Bu Rani tenang. "Ada sesuatu yang harus kalian tahu." Ia membuka map di depannya, lalu meletakkan sebuah kartu nama di meja. Di sana tertulis jelas, Rani Ayuning Tias, CEO Rani Corp. Arga terdiam, matanya membesar, napasnya tercekat. "Bu, ini apa?" tanyanya nyaris berbisik. Nadia menatap kartu itu, lalu menatap Bu Rani, wajahnya tak menunjukkan kemarahan, tapi lebih kepada rasa tidak percaya. "Saya bukan ibu rumah tangga biasa, Nak," ucap Bu Rani pelan. "Aku memilih hidup sederhana agar kamu tumbuh tanpa bayang-bayang kekuasaan. Dan kepada kamu, Nadia, maafkan aku. Semua ini, ujian-ujian yang kamu lalui, itu semua rancanganku. Aku hanya ingin tahu siapa kamu, sebelum kamu benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini." Keheningan menyelimuti ruangan. Arga berdiri, kecewa. "Kenapa ibu tidak pernah percaya padaku? Pada kami?" Suaranya bergetar. Namun sebelum ia melangkah pergi, Nadia menggenggam tangannya. "Arga, tunggu." Nadia menatap Bu Rani, matanya berkaca-kaca namun suaranya tetap lembut. "Tante memuji saya, bukan karena tidak suka, tapi karena takut kehilangan. Saya mengerti." Ia menarik napas dalam. "Dan jujur, saya lebih baik tahu siapa tante sebenarnya sekarang, daripada nanti saat semua sudah terlambat." Bu Rani menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin, ia merasa kalah, bukan oleh lawan bisnis, tapi oleh cinta yang tak bisa diukur dengan strategi atau kekuasaan. Ia berdiri, memeluk Arga dan Nadia dalam satu pelukan hangat. "Terima kasih, karena masih memilih tetap di sini." Di pelukan itu, tak ada lagi CEO, tak ada lagi strategi. Yang tersisa hanyalah seorang ibu, dan cinta yang perlahan mulai tumbuh tanpa syarat. Sejak malam pengakuan itu, rumah Bu Rani kembali tenang, tapi tidak lagi sama. Di setiap sudut ruangan, ada keheningan yang berbeda, bukan dingin, melainkan hangat dan penuh perenungan. Bu Rani banyak diam, lebih sering merenung daripada bicara. Ia menyadari bahwa kejujuran yang ia pendam selama ini bukan hanya melukai Arga, tapi bisa saja menghancurkan kepercayaan Nadia. Namun, justru dari ketelanjangan kebenaran itulah ia melihat sesuatu yang tak bisa ia sangkal. Nadia tetap ada, tetap hadir, tetap mencintai. Beberapa hari kemudian, Bu Rani mengundang Arga dan Nadia makan malam. Kali ini tanpa skenario tersembunyi, tanpa rencana ujian. Meja makan disusun dengan rapi, tetapi hangat, bukan seperti rapat direksi, tapi seperti rumah yang sesungguhnya. Ia menyambut keduanya dengan senyum tulus, dan kali ini, tidak ada topeng. "Kalian sudah melalui banyak hal, lebih dari yang seharusnya, dan aku yang harusnya minta maaf, karena terlalu takut, sampai lupa percaya,
ucap Bu Rani pelan sambil menatap keduanya. Arga, yang sempat bersikap dingin, akhirnya luluh. Ia tahu ibunya bukan wanita biasa, ia seorang pejuang yang membesarkan anak seorang diri, membangun kerajaan bisnis diam-diam, dan masih sempat melindunginya dengan segala cara. Aku kecewa, Bu, tapi aku juga mengerti, Ibu cuma takut kehilangan aku pada orang yang salah. Tapi Nadia bukan orang yang salah. Tangannya menggenggam tangan Nadia erat. Dia tetap di sisiku, bahkan setelah tahu siapa ibu sebenarnya. Itu cukup bukti untukku. Bu Rani menahan air mata sambil tersenyum. Ia meraih tangan Nadia dan menggenggamnya dengan lembut. Kalau begitu, biarlah aku juga percaya, seperti kalian percaya satu sama lain. Ia menatap Nadia dalam-dalam, seolah melihat pantulan masa mudanya di mata gadis itu, kuat, berani, dan tulus. Nadia, kamu tidak hanya lulus dari semua ujian. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini, bahkan sebelum aku menyadarinya. Dan dengan itu, restu yang selama ini ditahan akhirnya mengalir tanpa ragu. Malam itu ditutup dengan tawa dan pelukan, bukan lagi dari seorang CEO kepada calon menantu, tapi dari seorang ibu kepada anak barunya. Di langit, bintang-bintang bersinar terang seolah ikut merayakan pertemuan tiga hati yang akhirnya saling memahami. Dan di antara semua awal yang pernah terjadi dalam hidup Bu Rani, malam itulah awal baru yang paling ia syukuri, sebuah awal yang tidak dibangun dari kekuasaan atau rencana, tapi dari cinta yang akhirnya menemukan rumahnya. Beberapa minggu setelah malam penuh restu itu, suasana di rumah Bu Rani benar-benar berubah. Namun, di balik senyum dan kehangatan yang kini lebih sering muncul, ada luka lama yang kembali mengusik. Suatu malam, saat Nadia sedang membantu membersihkan ruang kerja Bu Rani, ia menemukan sebuah bingkai foto tua yang tersembunyi di laci, foto seorang pria muda bersama Bu Rani dan Arga kecil. Nadia memandangi foto itu dengan hati-hati, lalu bertanya pelan, "Ini, ayah Arga, ya?" Bu Rani yang baru saja masuk ke ruangan itu, terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, "Ya, dia cinta pertama dan terakhirku," jawab Bu Rani lirih sambil duduk perlahan. "Dia meninggal saat Arga baru 5 tahun. Aku belajar jadi kuat bukan karena ingin, tapi karena harus." Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sisi Bu Rani yang rapuh, bukan sebagai CEO, bukan sebagai ibu tegas, tapi sebagai perempuan yang pernah hancur karena kehilangan. "Aku pikir, kalau aku bisa melindungi Arga dari semua kemungkinan patah hati, aku akan menebus masa lalu yang tak bisa kubah." Suaranya bergetar, tapi ternyata, yang Arga butuh, bukan perlindungan, tapi kepercayaan. Nadia mendekat, menggenggam tangan Bu Rani erat. "Tante, saya mungkin tidak sempurna, tapi saya akan menjaga Arga, bukan karena saya merasa layak, tapi karena saya mencintainya." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti balsem bagi hati Bu Rani yang selama ini penuh keraguan. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Dan kamu tahu, cinta itu bukan tentang layak, tapi tentang keberanian untuk tetap memilih, bahkan ketika semuanya bisa berubah kapan saja." Di luar ruangan, Arga diam-diam mendengar percakapan itu. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu, menatap dua perempuan paling penting dalam hidupnya berbagi luka dan pengertian. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa utuh. Tidak lagi menjadi anak yang dilindungi secara berlebihan, dan tidak pula menjadi pria yang terus membuktikan diri. Ia hanyalah Arga, lelaki yang akhirnya bisa mencintai dengan bebas, tanpa beban masa lalu atau tuntutan keluarga. Bab ini bukan tentang ujian, bukan tentang pengakuan, melainkan tentang penyembuhan. Luka lama memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dipeluk hingga tak lagi menakutkan. Dan di pelukan itu, Bu Rani, Nadia, dan Arga menemukan sesuatu yang lebih kuat dari restu, keikhlasan. Sebab cinta yang paling dewasa bukan yang sempurna, tapi yang tetap bertahan, bahkan setelah semua topeng dan ketakutan dilepaskan. Ketenangan yang mulai tumbuh dalam keluarga kecil itu mendadak terusik ketika sebuah amplop coklat tanpa nama tiba di rumah Bu Rani. Isinya hanya selembar foto usang dan sebuah catatan tangan,
kau pikir masa lalu tidak akan mengejarmu. Foto itu memperlihatkan mendiang suami Bu Rani bersama seorang perempuan muda yang tidak dikenal. Jantung Bu Rani berdegup keras. Wajah di foto itu terlalu nyata untuk diabaikan, terlalu hidup untuk dianggap hanya sebagai bayang-bayang sejarah. Ia menyembunyikan foto itu, tapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Di tengah kekacauan batin yang muncul kembali, Bu Rani mulai menyelidiki. Ia menemui beberapa orang lama yang dulu bekerja bersamanya saat suaminya masih hidup. Dari percakapan yang berhati-hati, ia mengetahui bahwa perempuan dalam foto itu bukan orang asing. Ia adalah mantan sekretaris suaminya, yang sempat menghilang setelah kematian sang suami, tanpa jejak. Rumor lama yang dulu ia abaikan kembali menghantui, tentang kemungkinan perselingkuhan, bahkan anak yang mungkin lahir di luar pengetahuannya. Dan yang lebih mengejutkan, perempuan itu kini kembali, dan mengincar sesuatu. Nadia menyadari perubahan sikap Bu Rani. Ia tak lagi setenang sebelumnya, pikirannya sering melayang. Suatu malam, saat mereka berbincang di dapur, Bu Rani tak mampu lagi menyimpan semuanya. Ia menceritakan isi foto dan kekhawatirannya. Tante takut Arga tahu, bahwa ayahnya mungkin tidak sebaik yang selama ini kami percaya. Dan kalau benar ada anak lain, semua ini bisa runtuh. Nadia menggenggam tangan Bu Rani. Tidak, Tante, keluarga ini tidak dibangun dari rahasia, tapi dari keberanian menatap kenyataan. Kalau masa lalu kembali, kita hadapi bersama. Di sisi lain kota, seorang perempuan parubaya berdiri di depan gedung Ranikop, menatap papan nama besar dengan mata penuh dendam. Sudah saatnya aku ambil kembali apa yang dulu dirampas, bisiknya. Di tangannya, ia menggenggam salinan surat wasiat lama, yang isinya bisa mengubah segalanya. Tanpa sepengetahuan Bu Rani, permainan yang lebih besar sedang dimulai. Bukan lagi tentang cinta dan restu, tapi tentang kebenaran yang selama ini tertimbun oleh waktu, dan ancaman yang perlahan merayap ke tengah keluarga mereka. Bab ini bukan hanya membuka babak baru dalam konflik, tapi juga mengguncang fondasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Dan di hadapan bayangan masa lalu, keluarga Bu Rani harus memilih, bertahan dalam kebenaran, atau hancur karena ketakutan. Kabar tentang surat wasiat lama yang tersembunyi dengan cepat menyebar di antara lingkaran bisnis Ranikop. Bu Rani, yang selama ini dikenal sebagai sosok kuat dan tak tergoyahkan, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Di balik layar, sejumlah pihak yang selama ini bersembunyi mulai muncul, mengajukan tuntutan dan mengancam kestabilan perusahaan yang telah dibangunnya dari nol. Namun, yang paling menghancurkan adalah bayangan masa lalu yang mulai merusak kepercayaan di antara keluarga sendiri, Arga yang mulai meragukan warisan ayahnya, dan Nadia yang merasa terseret dalam pusaran rahasia yang tak pernah ia duga. Suatu malam, Bu Rani mengundang Arga dan Nadia untuk berbicara secara terbuka. Ia meletakkan surat wasiat yang mengandung kemungkinan adanya anak di luar nikah sang suami. Ini bukan hanya tentang harta atau kekuasaan, kata Bu Rani dengan suara bergetar. Ini tentang kejujuran dan bagaimana kita menerima kenyataan yang tidak sempurna. Aku tidak bisa menjanjikan jalan mudah, tapi aku ingin kita tetap bersama, menghadapi semuanya sebagai keluarga. Arga menatap ibunya dengan mata yang penuh konflik, sementara Nadia menggenggam tangan Arga, memberi kekuatan tanpa kata. Sementara itu, perempuan misterius itu mulai memasuki kehidupan Ranikop dengan identitas baru, menggunakan dokumen palsu dan koneksi gelap untuk menancapkan kukunya dalam perusahaan. Ia tak hanya menuntut hak atas warisan, tetapi juga berambisi menjatuhkan Bu Rani secara pribadi dan profesional. Setiap langkahnya penuh perhitungan, memicu konflik internal yang membuat semua pihak di Ranikop merasa was-was. Bu Rani sadar, pertarungan yang dihadapinya kali ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Nadia berusaha menjadi jembatan antara Arga dan Bu Rani. Ia mengingatkan bahwa cinta dan kepercayaan yang mereka bangun tidak boleh dihancurkan oleh bayang-bayang masa lalu. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon, ujarnya tegas. Arga, yang sempat rapuh,
perlahan menguatkan diri. Ia tahu, warisan terbesar yang ia miliki bukanlah kekayaan, melainkan keluarga yang tetap bersatu meski diterpa badai. Bab ini menutup dengan ketegangan yang belum terpecahkan, dan janji untuk melawan bersama. Perjalanan Burani, Arga, dan Nadia masih panjang, dengan ancaman dari masa lalu yang siap mengoyak masa depan mereka. Namun satu hal pasti, cinta dan kepercayaan akan menjadi senjata terkuat dalam menghadapi gelapnya kebenaran. Setelah semua badai yang menerpa, Burani, Arga, dan Nadia akhirnya berdiri bersama di puncak perjuangan mereka. Perempuan misterius yang dulu mencoba merusak segalanya kini harus menyerah pada kekuatan cinta dan kejujuran yang mereka bangun. Ranikop kembali stabil, dan lebih dari itu, keluarga kecil itu kembali utuh, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka belajar bahwa masa lalu memang penuh luka, tapi masa depan masih bisa dijahit dengan harapan dan keberanian. Arga yang tadinya ragu kini memahami arti warisan sesungguhnya, bukan harta atau gelar, tapi kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Nadia, yang selama ini diuji dari berbagai sisi, kini berdiri sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka. Dan Burani, ia tak lagi harus menyembunyikan jati diri, karena kini ia diterima bukan hanya sebagai CEO yang hebat, tapi sebagai ibu yang penuh kasih dan manusia biasa yang memiliki kekuatan luar biasa dalam cinta. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka bertiga duduk bersama di teras rumah, mengikat janji untuk terus menjaga keutuhan keluarga dan menghadapi segala tantangan dengan hati yang tulus. Kita mungkin tak bisa menghapus masa lalu, kata Burani, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah ke depan bersama. Senyum mereka menyatu, seperti cahaya yang tak pernah padam, menuntun mereka menuju hari baru penuh harapan. Kepada kalian yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam. Semoga cerita tentang keberanian, kejujuran, dan cinta ini bisa menginspirasi dan memberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian hidup. Jangan pernah takut, membuka hati dan menerima kenyataan, karena di sanalah kekuatan sejati kita tumbuh. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kedamaian, cinta, dan keberanian untuk terus melangkah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah ini kepada orang-orang yang kalian cintai. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian penuh dengan cahaya dan harapan. Salam hangat dari saya, untuk kalian semua.